Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Hidayanti dari Prodi Pendidikan Matematika semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konseling kelompok bagian kedua, dan materi ini itu merupakan salah satu materi dari mata kuliah bimbingan dan konseling. Tuh. Nah, langsung saja kepada materinya ya. Yang pertama itu pengertian konseling kelompok. Nah, sebenarnya ini sudah dibahas di pertemuan sebelumnya gitu. Tetapi di sini saya akan mengulas kembali mengenai pengertian konseling kelompok gitu. Nah, menurut Nur Ihsan mengemukakan bahwa konseling kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok yang bersifat pencegahan dan penyembuhan dan diarahkan kepada pemberian kemudahan dalam rangka perkembangan dan pertumbuhannya. Nah, jadi konseling kelompok merupakan salah satu jenis layanan konseling yang mengikutkan sejumlah peserta dalam bentuk kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor dan di dalamnya itu memanfaatkan dinamika kelompok untuk memperoleh informasi dan pemahaman serta pengentasan masalah pribadi dari masing-masing anggota kelompok. Seperti itu. Nah, kemudian tujuan konseling. Yang pertama itu sebagai perubahan tingkah laku gitu. Nah, perubahan tingkah laku di sini itu seperti apa? Nah, jadi perubahan tingkah laku di sini yang dimaksudkan itu adalah hubungan dengan orang lain, situasi keluarga, prestasi akademik, pengalaman pekerjaan, dan sebagainya gitu. Nah, menurut Rogers juga mengemukakan bahwa salah satu hasil konseling adalah pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh konselor itu tidak dirasa menakutkan gitu. Individu kecemasannya berkurang dan cita-citanya hampir lebih harmonis dengan persepsi tentang dirinya dan nampak lebih berhasil. Jadi perubahan tersebut bersifat permanen. Nah, jadi diharapkan dengan konseling ini bertujuan agar konselor itu mengalami perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik gitu dan memandang kehidupan itu tidak menakutkan gitu, tidak memperoleh kecemasan lagi seperti itu. Dan selanjutnya kesehatan mental yang positif. Nah, ada yang berpendapat bahwa tercapainya tujuan konseling ini karena pemeliharaan dan pencapaian kesehatan mental yang positif. Jika tujuan kesehatan mental ini tercapai, maka individu mencapai integrasi, penyesuaian, dan identifikasi positif dengan yang lainnya gitu. Dan kemudian yang ketiga, pemecahan masalah. Nah, biasanya orang-orang menganggap bahwa tujuan konseling itu sebagai pemecahan masalah. Menurut Krumboldt juga mengemukakan bahwa alasan utama eksistensi konseling didasarkan pada fakta bahwa orang-orang mempunyai masalah-masalah yang tidak sanggup mereka pecahkan sendiri. Nah, jadi tujuan utama konseling itu adalah membantu setiap klien dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian, ia menyatakan bahwa konselor behavioral terutama membantu klien merubah perilaku sesuai keinginannya. Krumboldt selanjutnya membuat 3 kategori tujuan-tujuan behavioral. Yang pertama, merubah perilaku salah. Yang kedua, mempelajari proses pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, mencegah masalah-masalah. Nah, jadi di dalam konseling kelompok ini, yang menentukan keputusan itu bukan seorang konselor gitu, tetapi seorang konseli tersebut gitu. Jadi di sini itu konselor itu hanya mengarahkan gitu, hanya memandu, tidak membuat keputusan gitu. Keputusan itu tetap diserahkan kepada individu tersebut seperti itu. Dan selanjutnya itu keefektifan personal. Tujuan meningkatkan keefektifan personal berhubungan erat dengan pemeliharaan kesehatan mental yang baik dan perubahan tingkah laku. Blocher memperkenalkan 2 tujuan konseling. Yang pertama itu, konseling ingin memaksimalkan kemungkinan kebebasan individual dalam keterbatasan-keterbatasan yang berlaku bagi dirinya dan lingkungannya. Yang kedua, konseling ingin memaksimalkan keefektifan individual dengan memberinya kesanggupan mengontrol lingkungannya dan respon-respon pada dirinya yang ditimbulkan oleh lingkungan. Itu. Kemudian, yang kelima itu pengambilan keputusan. Nah, ada yang berpendapat bahwa tujuan konseling itu adalah memungkinkan individu
mengambil keputusan-keputusan dalam hal-hal yang sangat penting bagi dirinya. Nah, ini benar gitu. Jadi, keputusan tersebut merupakan pilihan dari klien sendiri, tidak ditentukan oleh konselor gitu. Nah, klien belajar mengestimasi konsekuensi yang mungkin terjadi dalam pengorbanan pribadi, waktu, tenaga, uang, risiko, dan lain sebagainya itu. Tyler mendefinisikan tujuan konseling yang paling utama itu sebagai pengambilan keputusan gitu. Nah, tujuan konseling ialah memungkinkan pemilihan-pemilihan yang bijaksana dan ini menjadi landasan perkembangan selanjutnya gitu. Nah, jadi tujuan dari konseling itu adalah untuk membuat konseling itu lebih mudah dalam pengambilan keputusan dan memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi selanjutnya gitu, dan lebih bijaksana lagi dalam menentukan sesuatu seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan umum dari konseling kelompok. Nah, tujuan umum konseling kelompok itu secara umum itu adalah diharapkan adanya kemampuan sosialisasi para anggotanya, khususnya kemampuan berkomunikasi gitu. Nah, jadi kan di dalam konseling kelompok itu kan terdiri dari beberapa individu gitu kan, tidak hanya seorang gitu. Namanya juga kan konseling kelompok ya. Nah, jadi di dalamnya itu terjadi dinamika gitu, terjadi proses interaksi gitu, terjadi proses komunikasi gitu, yang nantinya itu akan meningkatkan kemampuan komunikasi dan juga kemampuan sosialisasinya itu. Nah, selain ada tujuan umum dari konseling kelompok, terdapat juga tujuan khususnya. Yang pertama itu, konseli lebih memahami dirinya sendiri gitu. Nah, jadi masing-masing konseli itu mampu menemukan dirinya dan memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Berdasarkan pemahaman diri tersebut, konseli rela menerima dirinya sendiri dan lebih terbuka terhadap aspek-aspek positif lainnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu berkembangnya kemampuan sosialisasi antar anggota kelompok. Nah, jadi para konseli mengembangkan kemampuan berkomunikasi antara satu individu dengan individu yang lain, sehingga mereka dapat saling memberikan bantuan dalam menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang khas pada setiap fase-fase perkembangannya. Kemudian yang ketiga, konseli menjadi lebih mandiri. Nah, jadi di sini itu tujuannya itu diharapkan agar para konseli itu dapat memperoleh kemampuan mengatur dirinya sendiri dan mengarahkan hidupnya sendiri, dimulai dari hubungan antar pribadi di dalam kelompok dan dilanjutkan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari di luar lingkungan kelompoknya gitu. Nah, jadi nanti untuk kedepannya itu diharapkan para konseli itu dapat mengatasi permasalahannya sendiri dan menentukan keputusannya sendiri gitu, secara lebih bijaksana lagi, seperti itu. Nah, kemudian konseli menjadi lebih peka gitu. Nah, dalam hal ini itu peka terhadap kebutuhan orang lain dan lebih mampu menghayati atau memahami perasaan orang lain. Kepekaan dan pemahaman ini akan membuat para konseli lebih sensitif dalam terhadap kebutuhan psikologis diri sendiri dan orang lain. Seperti itu. Selanjutnya itu, konseli dapat menetapkan target. Nah, jadi masing-masing konseli itu dapat menetapkan suatu sasaran atau target yang ingin dia capai itu, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku yang lebih konstruktif. Selanjutnya, yang keenam, konseli lebih menyadari dan menghayati makna dari kehidupan manusia. Nah, jadi konseli itu lebih memandang lebih paham makna dari kehidupan manusia itu sebagai kehidupan bersama gitu, yang mengandung tuntutan menerima orang lain dan harapan akan diterima orang lain gitu. Nah, jadi bertujuan agar seorang individu itu tidak memandang tidak merasa sendiri gitu intinya. Jadi lebih menyadari bahwa dirinya itu dapat diterima orang lain dan dapat menerima orang lain gitu untuk membantu permasalahannya gitu. Nah, selanjutnya itu konseli tidak akan merasa terisolir lagi. Nah, jadi
masing-masing konseli itu semakin menyadari bahwa hal-hal yang memprihatinkan bagi dirinya kerap menimbulkan rasa prihatin dalam hati orang lain. Dengan demikian, konseli tidak akan merasa terisolir lagi, seolah-olah hanya dirinya lah yang mengalami masalah tersebut. Nah, jadi konseli itu memahami bahwa dia itu bukan hanya satu-satunya yang mengalami masalah tersebut gitu. Dia tidak merasa terisolir lagi. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu lebih saling menghargai antar sesama. Nah, jadi para konseli itu belajar berkomunikasi dengan seluruh anggota kelompoknya secara terbuka, dengan saling menghargai dan saling menaruh perhatian. Pengalaman berkomunikasi tersebut akan membawa dampak positif dalam kehidupannya dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah manfaat konseling kelompok. Yang pertama itu membantu individu agar berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan berjujur, gitu kan. Jadi di konseling kelompok itu konseling itu agar menjadi pribadi yang mandiri gitu dalam menentukan suatu keputusan untuk kedepannya dan dapat memecahkan permasalahannya sendiri gitu, dan juga berperilaku jujur. Kan di konseling kelompok itu mengutamakannya itu keterbukaan. Nah, jadi manfaatnya itu adalah agar seorang individu itu berperilaku jujur. Kemudian yang kedua, membantu individu untuk memahami diri dan lingkungannya. Kemudian selanjutnya itu membantu mencegah dan menghindarkan diri dari berbagai permasalahan. Nah, di dalam hal ini itu adalah permasalahan yang dapat menghambat perkembangan dirinya gitu. Nah, dengan adanya konseling kelompok ini bermanfaat agar untuk kedepannya itu seorang individu itu dapat mencegah timbulnya suatu masalah itu, ataupun jika terjadi suatu masalah itu dapat mengatasinya sendiri gitu secara lebih mandiri. Kemudian yang keempat itu membantu mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi. Nah, ini sudah sempat disinggung beberapa kali ya. Jadi manfaat konseling kelompok itu adalah untuk meningkatkan gitu, untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi, baik dari konselingnya maupun dari konselornya gitu. Tadi sudah dijelaskan manfaat dari konseling kelompok. Nah, selanjutnya itu ada keterbatasan konseling kelompok. Nah, yang pertama, setiap klien perlu mempunyai pengalaman individual. Nah, jadi dalam konseling kelompok itu, kliennya itu harus mempunyai pengalaman individual terlebih dahulu, baru bersedia memasuki konseling kelompok. Dengan demikian, klien itu tidak akan kesulitan untuk langsung masuk konseling kelompok tanpa diawali dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Pengalaman pada konseling individual itu sangat diperlukan bagi klien. Kemudian yang kedua, konselor akan menghadapi masalah lebih kompleks pada konseling kelompok. Nah, jadi konselor itu menghadapi masalahnya itu yang lebih kompleks gitu. Nah, jadi dengan kata lain, konselor juga secara spontan harus dapat memberi perhatian kepada setiap klien gitu. Kan kalau konseling secara individu kan kepada satu orang, tetapi di konseling kelompok itu kan terdapat beberapa individu. Nah, konselor itu harus mampu memberikan perhatian kepada setiap klien gitu secara merata seperti itu. Nah, kemampuan secara spontan itu memberi perhatian untuk banyak klien dan mengamati satu persatu tingkah lakunya sepanjang hubungan konseling, dan ini adalah suatu keharusan dan hal ini tidak mudah dilakukan oleh seorang konselor. Selanjutnya yang ketiga, kelompok dapat berhenti karena masalah proses kelompok. Nah, waktu yang tersedia itu tidak mencukupi atau membutuhkan waktu yang lebih lama, dan ini dapat menghambat perhatian terhadap klien. Selanjutnya yang keempat, kekurangan informasi individu. Nah, kekurangan informasi individu yang mana yang lebih baik ditangani dengan konseling kelompok dan yang mana yang harus ditangani dengan konseling individual,
itu masih kurang informasi individu gitu, kurang informasi terhadap individunya. Kemudian yang kelima, seseorang dapat muncul untuk sulit percaya kepada anggota kelompok. Nah, terkadang seseorang masuk konseling kelompok itu tidak langsung mempercayai semua anggotanya gitu. Nah, jadi selanjutnya adalah proses konseling kelompok. Nah, yang pertama adalah prakonseling. Prakonseling yaitu persiapan pelaksanaan konseling kelompok. Yang perlu dilakukan adalah seleksi anggota dan menawarkan program kepada calon peserta konseling, sekaligus membangun harapan kepada calon peserta. Gitu. Nah, dalam konseling kelompok, yang dipandang penting adalah adanya seleksi anggota. Klien yang dimasukkan sebagai anggota dalam konseling kelompok itu diseleksi terlebih dahulu. Ketentuan yang mendasari penyelenggaraan konseling jenis ini adalah adanya minat bersama atau common interest. Dikatakan demikian jika potensial anggota itu memiliki kesamaan masalah dan perhatian yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, sukarela atau atas inisiatifnya sendiri, karena hal itu berhubungan dengan hak pribadi klien. Kemudian yang ketiga, adanya kemauan untuk berpartisipasi di dalam proses kelompok. Kemudian yang keempat adalah mampu untuk berpartisipasi di dalam proses kelompok. Kemudian yang kedua, tahap permulaan. Nah, tahap ini yaitu tahap orientasi dan eksplorasi. Pada tahap ini mulai menentukan struktur kelompok, mengeksplorasi harapan anggota, anggapan mulai belajar fungsi kelompok, sekaligus mulai menegaskan tujuan kelompok. Setiap anggota kelompok mulai mengenalkan dirinya dan menjelaskan tujuan dan harapannya. Pada tahap ini, deskripsi tentang dirinya masih bersifat supersif atau permukaan saja, sedangkan persoalan yang lebih tersembunyi belum diungkapkan pada fase ini. Nah, jadi di sini itu pada tahap orientasi atau perkenalan gitu, masih di tahap permukaan gitu. Selanjutnya adalah tahap transisi. Nah, pada tahap ini diharapkan masalah yang dihadapi masing-masing klien dirumuskan dan diketahui apa sebab-sebabnya. Anggota kelompok mulai terbuka, tetapi sering terjadi pada fase ini justru kecemasan, resistensi, konflik, dan bahkan ambivalensi tentang keanggotaannya dalam kelompok, atau enggan jika harus membuka diri. Tugas pemimpin kelompok adalah mempersiapkan mereka bekerja untuk dapat merasa memiliki kelompoknya. Nah, jadi pada tahap ini itu sudah mulai masuk ke intinya gitu, kepada permasalahan di setiap individu. Nah, jika terjadi hal seperti seorang individunya itu enggan untuk menjelaskan masalahnya gitu. Nah, tugas pemimpin atau tugas konselor itu ya di sini gitu, membuat individunya itu percaya terhadap anggota kelompok dan yang kepada anggota kelompok yang lainnya dan juga kepada pemimpinnya atau konselor. Selanjutnya yaitu tahap kerja kohesi dan produktivitas. Nah, jika masalah yang dihadapi oleh masing-masing anggota kelompok diketahui, langkah berikutnya adalah menyusun rencana-rencana tindakan. Penyusunan tindakan ini disebut pula produktivitas atau productivity. Kegiatan konseling kelompok terjadi yang ditandai dengan membuka diri lebih besar, menghilangkan defensifnya, terjadi konfrontasi antar anggota kelompok, modeling, belajar berperilaku baru, terjadi transferensi, kohesivitas atau keintiman atau kedekatan mulai terbentuk, mulai belajar bertanggung jawab, tidak lagi mengalami kebingungan, anggota merasa berada dalam kelompok, mendengar yang lain dan merasa puas dengan kegiatan kelompok. Nah, pada tahap ini itu sudah menemukan pencerahan gitu, sudah menemukan solusi dan sudah memahami dirinya maupun orang lain gitu, sudah mulai memahami dirinya dan orang lain, sudah mulai menerima orang lain gitu, sudah mulai menerima dirinya gitu. Nah, selanjutnya itu adalah tahap akhir. Nah, tahap akhir ini adalah konsolidasi dan terminasi. Pada tahap ini, anggota kelompok mulai mencoba melakukan perubahan-perubahan tingkah laku dalam kelompok. Setiap anggota kelompok memberi umpan balik terhadap yang dilakukan oleh anggota yang lain. Umpan balik ini sangat berguna untuk perbaikan dan dilanjutkan atau diterapkan dalam kehidupan klien jika dipandang telah memadai. Karena itu implementasinya ini berarti melakukan pelatihan dan perubahan dalam skala yang terbatas. Nah, jadi dalam hal ini itu terjadi interaksi gitu.
terjadi proses transfer pengalaman antar anggota kelompok gitu secara lebih luas. Jika ada klien yang memiliki masalah dan belum terselesaikan pada fase sebelumnya, pada fase ini harus segera diselesaikan. Jika semua peserta merasa puas dengan proses konseling kelompok, maka konseling kelompok dapat diakhiri. Kemudian yang terakhir itu tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi atau tindak lanjut. Setelah berselang beberapa waktu, konseling kelompok perlu dievaluasi. Tindak lanjut dilakukan jika ternyata ada kendala-kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Mungkin diperlukan upaya perbaikan terhadap rencana-rencana semua atau perbaikan terhadap cara pelaksanaannya. Nah, kemudian interaksi dalam konseling kelompok. Nah, dalam kegiatan bimbingan dan konseling, interaksi adalah menjadi suatu hal yang sangat penting. Tak hanya dalam layanan individu atau perseorangan, semua layanan dalam konseling pastilah sangat terpengaruhi oleh interaksi. Terutama dalam konseling kelompok, interaksi sosial itu sangat berpengaruh terhadap keefektifan proses tersebut, karena interaksi merupakan kunci utama antar seseorang dalam menjalin hubungan, terutama dalam pembentukan kelompok. Kelompok akan terbentuk jika di dalamnya terjadi interaksi sosial antar sesama anggotanya. Nah gitu kan, jadi dalam dalam konseling kelompok itu haruslah ada sebuah interaksi gitu. Jadi kalau misalkan tidak ada interaksi kan tidak akan terjadinya proses konseling kelompok gitu. Pasti kan hanya akan diam saja dan tujuan yang diharapkan itu tidak akan tercapai. Seperti itu. Nah, jadi itulah mengapa pentingnya interaksi dalam konseling kelompok gitu. Tanpa adanya interaksi tidak akan pernah tercapai tujuan dari proses konseling kelompok gitu. Dan juga tentunya tidak akan efektif gitu dalam hubungan sesama individunya gitu. Jadi percuma saja kalau misalkan dalam konseling kelompok itu tidak ada interaksi gitu. Jangankan di konseling kelompok gitu, di konseling perseorangan juga kalau misalkan tidak ada interaksi itu kalau misalkan tidak ada interaksi, tujuannya itu tidak akan tercapai gitu. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf gitu. Semoga teman-teman dapat memahami materi yang sudah saya sampaikan. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.